Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masuk pada bulan Ramadan, dan sebuah kegembiraan bagi seorang muslim apabila dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bulan yang sangat mulia. Ini bulan yang Allah meletakkan di dalamnya sekian banyak barakah kebaikan yang ada di dalamnya. Pembahasan kita pada siang hari ini bukan pada pembahasan Riyadhus Shalihin. Akan tetapi apa yang akan kita sampaikan ada pula pada kitab Riyadhus Shalihin. Satu di antara yang Rasulullah SAW ingatkan berkaitan dengan masalah saum adalah bukan hanya saum itu menahan dari lapar dan hausnya badan karena tidak makan dan tidak minum. Akan tapi di antara yang akan menyempurnakan pahala seorang yang berpuasa adalah ketika dia menahan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena memang itulah tujuan daripada puasa yang dicanangkan oleh Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun. Puasanya as-siyam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah agar memunculkan atau mendidik pribadi itu benar-benar dia menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang takwa itu secara singkat adalah bagaimana dia menjalankan yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fi'lul ma'murat wa tarkul mahdhurat. Dia laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengingatkan kepada kita semuanya tentang orang-orang yang mereka berpuasa secara zahirnya, akan tapi dia kosong dari kebaikan atau pahala yang diperolehnya. Sehingga Rasulullah pun menyatakan rubba sa'imin laisa lahum min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang mereka berpuasa akan tapi tidaklah dengan puasanya itu mendapatkan sesuatu kecuali al-ju' wal atas, kecuali dia lapar saja dan haus semata. Atau juga Rasulullah SAW mengingatkan pula kenapa seorang itu dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja dan tidak mendapatkan keutamaan puasa, sedangkan keutamaan puasa sangat banyak. Sekali. Puasa itu akan mengampunkan dosa para para pelaku dosa. Puasa itu akan memasukkan pelakunya ke dalam jannah melalui pintu khusus, yaitu pintu Rayyan. Puasa itu akan menjadikan bau seorang yang berpuasa karena taat kepada Allah SWT. Bau mulutnya orang berpuasa karena taat kepada Allah Azza wa Jalla khairun min rihil misik. Ini lebih baik daripada baunya misik indallah di sisi Allah Azza wa Jalla, dan yang lain-lain yang sangat banyak sekali. Akan tapi kenapa sampai orang berpuasa itu dia tidak mendapatkan sesuatu kecuali al-ju' wal atas? Rasulullah SAW di antaranya menyebutkan man lam yada' qawla zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, perkataan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membutuhkan dalam hal dia meninggalkan makan dan minum, sehingga dia pun tidak mendapatkan kecuali al-ju' wal atas. Nah, satu di antara yang perlu kita perhatikan adalah puasanya lisan kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan kenapa kebanyakan manusia itu mereka tidak mampu menjaga lisannya atau seringnya terjatuh dalam kesalahan? Ini berkaitan dengan masalah lisan. Kata pepatah, lidah memang tidak bertulang. Lidah itu memang tidak bertulang, artinya gerakannya itu lincah. Tapi justru itu yang menjadi marhabaya besar. Sebetulnya pula lisan kita ini adalah merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Akan tapi nikmat ini akan bisa berubah menjadi niqmah, akan bisa berubah menjadi niqmah. Ainnya itu berubah menjadi inaqaf, nikmah menjadi niqmah. Yani nikmat Allah Azza wa Jalla berubah menjadi azab Allah Azza wa Jalla, musibah besar. Ketika orang tidak mampu atau tidak menggunakan nikmat Allah Azza wa Jalla itu di jalan yang hak, di jalan yang benar. Sehingga berapa banyak Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian berkaitan dengan masalah lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya pernah mengatakan kepada Mu'adz, yang beliau di antara mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Ya Mu'adz, maukah aku kabarkan kepada engkau perkara yang akan menentukan ini keberhasilan untuk mendapatkan semua itu yang di atas. Di atasnya itu Rasulullah sudah menjelaskan banyak hal tentang ini pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Lalu Rasulullah berikan kuncinya. Tahu nggak kuncinya untuk bisa sukses meraih semua kebaikan yang telah dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Maka Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang lisannya. Lalu Rasul mengatakan, kuffa alaika hadha, kuffa alaika hadha. Tahan lisanmu. Ini tahan lisanmu. Maka Mu'adz mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita ini akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena lisan kita? Rasulullah SAW pun mengatakan, thaqilatka ummuk. Ya Mu'adz, celaka kamu itu, celaka ibumu, ibumu kehilanganmu. Artinya ungkapan hardikan terhadap seseorang. Maka Rasulullah pun mengatakan, ya Mu'adz, wahal yaqubbun nas fin nari ala wujuhihim atau qala ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah manusia itu dia diseretkan neraka di atas wajahnya atau di atas hidungnya, diseret dilemparkan ke neraka, illa hasaida alsinatihim, kecuali karena hasil panen lisan yang dia tebar. Hadis ini yang dikutip oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dan beliau mengatakan sahih, adalah hadis yang mengingatkan kepada kita sekalian tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menjaga lisan dan bagaimana bahayanya kalau seorang itu tidak mampu untuk menjaga lisan, dan bahwa di antara akibat diseretnya seseorang ke dalam azab jahannam itu disebabkan karena tidak mampunya seorang dia menjaga lisannya. Demikian pula dalam hadis-hadis yang lainnya Rasulullah sebutkan, ini perkataan-perkataan yang sangat banyak. Bahkan satu kalimat yang diucapkan oleh seseorang itu yang dia tidak sangka, ternyata akibatnya itu akan membenamkan dia ke lembah jahannam yang jauhnya itu adalah sejauh ini jarak 70 tahun perjalanan. Sehingga lisan itu ibarat pedang bermata dua, atau pedang pisau bermata dua, yang sangat berbahaya di satu sisi, tapi yang lainnya itu bisa sangat bermanfaat. Bukankah orang mendapatkan hidayah di antaranya karena lisan kita? Karena kita dakwah, kita sampaikan, kita menerangkan, kita jelaskan, orang kemudian faham, kemudian orang hatinya terbuka, lalu dia mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya adalah karena lisan. Tapi sebaliknya juga, berapa banyak orang yang menjadi sesat karena lisan seseorang yang dia menjelaskan kebatilan, dia mengikuti kebatilan yang disampaikan oleh seseorang. Berapa banyak terjadinya kerusuhan, kericuhan, kemudian pertikaian dan semisalnya itu juga karena lisan. Karena lisan yang ini lisan yang tidak terjaga. Ini semuanya adalah berkaitan dengan amal perbuatan lisan.
Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah ditemui oleh Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan sedang memegang lisannya. Ini sedang memegang lisannya. Lalu Umar mengatakan, "Mah ghafarallahu lak." Apa-apaan kau ini ya Abu Bakar As-Siddiq? Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampunimu. Kata Abu Bakar, "Hadzal ladzi awradani al-mawarid." Ini yang telah menyebabkanku menyeret ke dalam neraka. Ini Abu Bakar mengingatkan tentang bahayanya lisan. Kalau tidak terjaga, maka lisan itu akan bisa menyeret pemiliknya itu ke dalam azab Allah Azza wa Jalla. Maka di antara perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula, beliau mengatakan di antaranya, "Wallahi alladzi la ilaha illa huwa, laisa syai'un ahwaj ila tuli sijnin min lisani." Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjara dalam waktu yang panjang melebihi ini selain lisan kita ini. Orang itu kalau dipenjara itu karena kesalahan. Semakin berat kesalahannya itu, semakin panjang masa tahanannya. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada anggota badan yang lebih layak untuk dipenjara waktu yang panjang kecuali atau melebihi lisan ini. Menunjukkan lisan ini perkara yang bisa menyebabkan kesalahan besar atau kesalahan yang sangat besar yang diperbuat oleh lisan. Maka lisan adalah di antara anggota badan yang paling layak kalau dipenjara itu dipenjara yang paling panjang. Karena banyaknya kesalahan yang disebabkan oleh lisan. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kenapa sih orang itu kok sering dia tidak mampu untuk menjaga lisannya? Sehingga dia dengan lisannya itu mengucapkan kalimat syirik, mengucapkan kalimat kufur, bermain-main jadi kalimat yang sangat mungkar. Atau dia dengan lisannya melakukan perbuatan al-kabair. Maka ini semuanya ada beberapa faktor, ada beberapa penyakit. Ada beberapa penyakit yang ada di hati seseorang yang menyebabkan seorang itu dia kemudian terjerumus dalam kesalahan-kesalahan lisan dia. Yang pertama, ini karena adanya peremehan terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ini tidak adanya rasa ta'zim terhadap Allah Azza wa Jalla. Tidak adanya rasa pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seandainya manusia itu dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan gampang menjatuhkan diri dalam perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kesalahan lisan adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan secara umum bahwa orang-orang yang mereka tidak mengagungkan Allah, mereka yang terjatuh dalam berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada, itu disebabkan karena tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Mereka tidaklah mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar pengagungan. Sedangkan bumi akan digenggam oleh Allah Azza wa Jalla semuanya di hari kiamat kelak. Dan langit akan digulung dengan tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Tidaklah mereka mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar pengagungan. Andaikan mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan menyekutukan Allah. Bagaimana mereka menyekutukan Allah sedangkan dia tahu Allah adalah zat yang tidak sama dengan yang lainnya? Kemudian lalu dia samakan Allah dengan yang lainnya? Sehingga menyamakan Allah dengan yang lainnya itu disebabkan karena dia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah itu yang telah mencurahkan sekian banyak rahmat dan nikmat kepada hambanya, yang telah berbuat belas kasih sayang yang sangat besar kepada hambanya,
yang hamba tidak mungkin lepas kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana hamba yang demikian lalu kufur kepada Allah Azza wa Jalla? Andaikan dia mengagungkan Allah, maka kufurnya dia karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana seorang hamba dia akan membuat bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan Allah dan Rasulnya dalam masalah agama? Membuat bid'ah adalah disebabkan karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba yang dia tahu Allah mengetahui persis semua perbuatan dia. Dia mengetahui persis Allah mendengar keadaan dirinya, mendengar setiap perkataannya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla, segala perbuatan yang dia lakukan dimanapun dia berada. Andaikan dia mengagungkan Allah, tentu dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang terjadi dari penyimpangan-penyimpangan itu hakikatnya karena dia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih kalau dia bilang saya cinta Allah, saya cinta Rasul, lalu dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbah. Hadza muhal fil qiyas badi'. Law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhabbu muti'. Kamu bermaksiat kepada al-ilah, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anta tudhirul hubbat, wa anta tudhiru hubbah. Sedangkan kamu menegaskan kalau kamu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza muhal. Ini adalah perkara yang mustahil, perkara yang tidak akan mungkin terjadi. Andaikan cinta kamu itu adalah benar, la ata'tah, pasti kamu akan mentaatinya. Karena sungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dia cintai itu muti', dia akan mentaati. Demikian kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, sehingga tidaklah seorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa lisan itu sering terjerumus dalam hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla? Gampangnya lisan itu mengucapkan kalimat yang mendurhakai Allah karena rendahnya keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Rendahnya keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengingatkan masalah lisan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik. Berkata yang baik itu berkata yang semuanya itu dalam koridor diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan perkataan yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu perkataan yang baik. Sedangkan baik itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat banyaknya. Tapi yang jelas perkataan yang baik itu perkataan yang mengandung manfaat. Perkataan yang mengandung manfaat. Yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka liyasmut, hendaklah dia itu diam. Diam itu tidak menggerakkan lisan. Asalnya tidak mengeluarkan energi, tidak menggerakkan badan, itu sesuatu yang mudah. Tidak pakai modal. Tapi ini sesuatu yang berat. Bukan beratnya itu karena dia harus mengeluarkan modal banyak, tenaga yang banyak, tidak. Tapi beratnya itu karena nafsu untuk menahan lisan itu sesuatu yang betul-betul sangat luar biasa beratnya bagi jiwa manusia. Maka di sini Rasulullah memberikan obat yang paling menyelamatkan dalam kehidupan manusia. Kalau tidak sanggup untuk berbicara yang baik, bermanfaat, tidak menimbulkan keributan di kalangan manusia, diam. Maka diam itu sesuatu yang paling menyelamatkan. Sesuatu yang paling menyelamatkan. Tidak menimbulkan manfaat, tapi tidak menimbulkan mudarat.
Atau bahkan satu sisi kadang bermanfaat sangat besar. Sangat besar. Contoh umpamanya, Anda sedang marah luar biasa. Marah sampai mukanya merah, kemudian darahnya mendidih. Anda diam. Itu jauh lebih manfaat daripada Anda kemudian mengucapkan lesannya itu. Mengucapkan itu pasti yang keluar itu semuanya itu sesuatu yang nanti akan dia nyesal setelah dia selesai reda marahnya itu. Demikian Rasulullah SAW. Apalagi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yaumul akhir adalah hari di mana semua itu akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semua akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tangan, kulit kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sampai persaksian kulit diprotes oleh anggota, oleh jiwanya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in alladhi dialah Allah, kata kulit. Kenapa ketika ditanya, wahai kulit, kenapa engkau sih mempersaksikan kami? Maka kulit menjawab, Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan kami bisa berbicara. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang telah menjadikan aku bisa berbicara, sebagaimana Allah yang telah menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, dan Allah yang telah menciptakan Anda pada kali yang pertama, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita merenungkan bahwa di yaumul qiyamah kelak semua anggota badan kita itu akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla, niscaya lisan tidak akan sembarangan. Niscaya lisan tidak akan sembarangan dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang, yang nantinya akan berakibat azab Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kenapa seorang itu gampang terjatuh dalam ini kemungkaran lisan? Karena rendahnya atau dia meremehkan berkaitan dengan adanya ar-raqib wal-atid. Ar-raqib wal-atid yang mencatat semua amal-amal kita ini. Yang mencatat semua amal-amal kita ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya yang mulia, "Ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang dikeluarkan oleh lisan kecuali di sini itu ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang mencatat. Mencatat baik omongan dia yang baik, omongan dia yang buruk, perbuatan dia yang baik, perbuatan dia yang buruk, semua dicatat oleh malaikat yang Allah sertakan untuk mencatat perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Andaikan manusia dia betul-betul tertanam dalam hatinya bahwa tidak ada satu kalimat pun yang dikeluarkan oleh lisannya kecuali tercatat dan dicatat oleh malaikat Allah Azza wa Jalla, maka dia akan betul-betul hati-hati dalam berbicara. Dan mungkarnya mungkar berbicara itu berbicara tentang Allah Azza wa Jalla bighairi ilmin. Wa an taqulu 'ala Allahi bighairi ilmin. Dan engkau berbicara wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara tentang Allah Azza wa Jalla dalam hal yang kalian tidak memiliki ilmunya. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang zat Allah, berbicara tentang sifat Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang agama Allah Azza wa Jalla yang tidak disertai ilmu. Ini kemungkaran yang paling mungkar, karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu akan bisa menjadi sumber munculnya kesyirikan, munculnya kekufuran, munculnya kemaksiatan. Itu diantaranya adalah muncul dari lisan yang berbicara tentang Allah dalam hal yang dia tidak memiliki ilmunya. Maka Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ketika mengomentari ayat tadi itu, ini dosa yang paling berat, bahkan di atas kesyirikan. Jadi Allah urutkan dari yang ringan, kemudian berat sampai yang terberat. Yang terberat, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
Kenapa? Karena ini merupakan sumber terjadinya syirik, kufur, maksiat, bid'ah dan semisalnya itu semuanya diantaranya dengan lisan yang semua lisan yang berbicara tanpa didasari dengan ilmu tadi. Kemudian yang keempat diantaranya, tergelincirnya lisan itu disebabkan karena itu tipisnya keimanannya kepada jannah. Tipisnya keimanan dia tentang jannah. Apa sih yang dia inginkan dengan pembicaraan lisan atau maksiat secara umum yang dilakukan oleh manusia itu? Oh, saya ingin nikmat. Saya ingin berlezat-lezat. Sehingga bisikan syaitan yang ada di hati seseorang itu, yang dikhayalkan maksiatnya itu, nikmatnya itu sampai sundul langit. Nikmat itu sampai memuncak. Sehingga digambarkan yang sangat Masya Allah luar biasa. Sampai darahnya itu bergejolak. Dirasakan dia kalau bisa melakukan maksiatnya itu nikmat yang luar biasa. Maka akhirnya pun dia terangsang, tergoda sampai kemudian bagaimana dia melangkah untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Entah itu maksiat lisan atau maksiat yang lainnya. Maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat badan. Karena dia ingin merasakan lezatnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Andaikan kita betul-betul iman kepada jannah. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang masalah jannah? Orang yang masuk jannah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa nasa'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasab. Wa ma hum minha bimukhrajin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan berada di dalam jannah wa uyun. Mereka akan berada di dalam jannah yang di sana itu adalah kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang akan dia rasakan sepuas-puasnya. Wadkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam jannah bisalamin aminin, dengan penuh kesejahteraan, dengan penuh rasa aman. Sehingga tidak ada sedikit pun kesusahan, kelelahan, penyakit yang menyertainya, semuanya itu dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak ada rasa takut sedikit pun dalam kehidupannya. Azza wa Jalla juga di jannah itu yang adalah kesejahteraan yang sangat sempurna. Rasa aman, sejahtera, aman. Lalu Allah Azza wa Jalla cabut dari hatinya ahlul jannah itu ghil, kedengkian. Kehidupan kita ini banyak diwarnai kedengkian. Sehingga banyak orang yang dia itu dadanya itu tidak lepas, artinya tidak los ketika melihat kenikmatan itu bersama dengan saudaranya. Senyumnya tidak bisa lepas, cara pandangnya tidak bisa lepas yang penuh dengan keridhaan, wajahnya tidak bisa lepas yang dia ridha dengan kenikmatan saudaranya, karena ada sedikit banyak ada ghil. Itu di dunia. Akan tapi ahlul jannah itu Allah cabut total. Ghil itu tidak ada lagi di antara mereka itu. Sehingga betul-betul lepas. Kegembiraan antar mereka itu lepas. Keridhaan antar mereka lepas. Hatinya itu betul-betul seakan-akan adalah satu jiwa. Dan mereka itu ala sururim mutaqabilin. Mereka itu sambil bertelakan di atas tempat duduknya, berhadap-hadapan. Itu menunjukkan gambaran orang yang mereka itu Masya Allah berkawan. Ikhwanan ala surir mutaqabilin. Berkawan, tidak ada kedengkian, sangat gembira, kemudian akrab dan seterusnya itu. La yamassuhum fiha nasab. Tidak pernah ditimpa pula keletihan, gangguan,
Kemudian ini tidak pernah ditimpa hal-hal seperti itu. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan dia tidak akan dikeluarkan dari tempat tersebut, tidak akan keluar dari jannah. Seluruh kenikmatan yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dirangkum dalam kalimat yang Allah sebutkan, yang Rasulullah katakan dalam hadis qudsi, yang merupakan firman Allah Azza wa Jalla, "Ma la 'ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbin bashar." Sebuah kenikmatan yang belum pernah mata itu menyaksikan, belum pernah telinga itu dia mendengarkan, belum pernah lintasan jiwa itu terlintas kenikmatannya. Semua kenikmatan jannah itu di luar jangkauan apa yang pernah dilihat, didengar, dirasakan manusia di dunia sekarang itu. Dan pula di antaranya Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW di antaranya menyebutkan, ketika ahlul jannah masuk ke dalam jannah, apa kata seorang penyuruh yang menyeru, "Inna lakum antasihu fala tasqamu abadan. Wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan." Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika ahlul jannah masuk ke dalam jannah, maka seorang penyuruh mengatakan, "Sesungguhnya bagi kalian sehat terus yang tidak pernah akan sakit. Tidak pernah masuk angin, tidak pernah gerges-gerges, tidak pernah kena penyakit apapun, sehat terus." Yang menunjukkan kondisi dia adalah dalam keadaan selalu bisa merasakan enak. Kalian akan hidup terus, fala tamutu abadan, tidak akan pernah mati sama sekali. Terus akan hidup. Kalian akan muda terus, dan kalian tidak akan pernah mengalami tua sepanjang waktu. Kalian akan nikmat terus, tidak akan pernah mengalami kesusahan sedikit pun. Itu jannah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini di dunia sehat, iya, tapi sering terancam sakit. Sehingga perlu olahraga rutin, perlu konsumsi makanan bergizi, perlu minum yang bergizi, perlu dia mengadakan preventif, pencegahan agar tidak sakit. Itu pun tak selalu jatuh sakit, sedikit besar atau sedikit banyak, kecil atau besar, ringan atau berat. Demikian juga kita ini hidup, tapi tidak ada orang yang mereka itu membayangkan tidak akan mati. Sehingga itu kekhawatiran tersendiri. Waktunya berjalan terus. Sekarang hari Kamis, berjalan, dia rasakan atau tidak rasakan, tahu-tahu besok Jumat. Dia rasakan atau tidak rasakan, tahu-tahu berikutnya Sabtu. Terus berjalan terus begitu. Minggu yang lalu seakan-akan itu cepat sekali berlalu. Setahun yang lalu itu seakan-akan cepat sekali berlalu. Waktu jalan terus. Dan kita ini dikejar waktu terus dan mendekati para kematian. Sehingga orang pun mengalami gelisah. Orang pun mengalami gundah. Orang pun seakan ingin lari dari kematian, padahal nggak mungkin lari dari kematian. Kalau sekarang orang merasakan muda, segar, tampan, cantik, mulus, seger keadaannya, tapi dia terancam hari-hari yang terus berjalan digerogoti waktu digerogoti waktu yang berjalan itu, dia akan membayangkan kulit keriput, tenaga melemah, begitu. Sehingga ancaman buat dia. Sehingga ada orang mereka dalam rangka mengawetkan muda itu menggunakan segala lipstik, menggunakan segala alat kosmetik. Bagaimana caranya selalu tampil muda. Luar dalam dia pacu. Bagaimana selalu bisa tetap muda. Walaupun tidak mungkin juga. Sunnatullah tidak akan mungkin bisa dirubah oleh manusia. Tidak akan bisa dirubah oleh manusia. Mengalami penuaan terus, berjalan terus waktu kita ini. Kalau sekarang orang bernikmat-nikmat, tapi tidak pernah lepas daripada kesusahan. Anda lihat orang naik mobil itu nikmat. Anda lihat orang makan nikmat-nikmat. Tapi Anda harus melihat. Sebelum dia bisa naik mobil, sebelum dia bisa makan enak,
Apa yang mereka lakukan? Bersusah-susah untuk mengumpulkan dunia, mengumpulkan uangnya itu bersusah-susah. Bercampur susah minimal itu. Di jannah, demikian Rasulullah beritakan kepada kita. Kalau kita mengimani jannah dan betul-betul itu terpatri dalam hati seorang mukmin, maka lezatnya maksiat itu pudar. Lezatnya maksiat itu pudar. Langsung habis. Langsung tidak apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Sedangkan sebetulnya orang pun tahu berapa lama sih nikmatnya maksiat. Yang habis itu dia pun akan merasakan penderitaan pedih sebelum di akhirat yang di dunianya. Satu contoh. Maaf. Seorang laki-laki terbayang pelacur perempuan yang cantik. Dia bayangkan betapa nikmatnya kalau dia bisa bersatu padu dengan perempuan cantik pelacur itu. Dibayangkan syaitan. Dikhayalkan syaitan. Lalu kita tanya, kalau umpamanya dia sudah bertemu dengan pelacur perempuan yang cantik itu, berapa lama kenikmatan yang dia rasakan dengan pelacur perempuan cantik itu? Berapa lama? Berhari-hari, berminggu-minggu? Hitungannya itu hanya hitungan jam. Hitungannya itu hanya hitungan jam. Setelah itu, dia akan bisa, boleh jadi akan merasakan penderitaan panjang. Dia akan terjatuh ke dalam sampah kehidupan. Dia akan dibuang dari masyarakatnya, dia dibuang dari kawan-kawannya, dia dibuang dari keluarganya, dia dicampakkan dari lingkungannya. Menjadi orang buangan. Itu di dunia. Kenikmatan yang sesaat tapi kancuran yang abadi. Maka kalau seorang mukmin berpikir panjang tentang kenikmatan jannah, maka kenikmatan maksiat itu akan luluh, akan hancur seketika. Kemudian, termasuk dan faktor kenapa sih kita ini kok gampangnya lisan kita itu tergelincir? Karena tipisnya keimanan kita terhadap an-nar. Tipisnya keimanan kita kepada an-nar. Ikhwani fillah. Wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang seseorang dia itu tega untuk menipu dengan lisannya. Tega untuk dia berbohong, berdusta dengan lisannya. Dan semisalnya. Karena dalam rangka untuk terhindar dari kesengsaraan. Kesengsaraan tidak makan, kesengsaraan dicopot jabatan, kesengsaraan dan semisalnya. Bayang-bayang kesengsaraan. Padahal, kalau dia mau membayangkan dan menghadirkan apa yang Allah telah terangkan berkaitan dengan an-nar di depan mata dia, maka sungguh, kesengsaraan yang dia bayangkan berkaitan dengan an-nar itu jauh lebih mengerikan. Jauh lebih mengerikan. Orang bermaksiat, orang melalaikan agama, orang rela untuk dia bersusah payah kerjanya dalam rangka dia untuk bisa menutupi segala kebutuhannya dan terhindar dari kesengsaraan yang ada. Agar dia bisa punya rumah, maka dia kerja tiap hari terus, dia peras keringat, dia banting tulang agar dia bisa makan kenyang, minum yang segar. Terhindar dari ancaman lapar dan ancaman haus. Bahkan terkadang dia harus korupsi, dia harus mencuri, dia harus merampok dan semisalnya. Supaya terhindar dari kesengsaraan di dunia. Karena tidak bisa bekerja dengan cara yang halal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah telah sampai kepada kita apa yang Allah kabarkan di antaranya tentang an-nar? Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhu yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin 'aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Apakah belum datang pada engkau kabar tentang al-ghasiyah, pembicaraan tentang al-ghasiyah? Hari itu wajah manusia itu tunduk penuh ketakutan,
amalnya sia-sia, dia dimasukkan ke dalam neraka yang menyala, yang panas, dia diminumi dari air yang mendidih, tidak ada makanan buatnya kecuali duri yang tidak membuat dia gemuk dan tidak hilang rasa laparnya. Itu berita dari Allah Azza wa Jalla. Masa depan yang akan didatangi oleh orang yang mereka mencampakkan agama. Minum dari air yang mendidih. Makan dari duri yang tidak mengenyangkan dan tidak membuat dia gemuk. Alangkah apabila dia berpikir kesengsaraan abadi, dia kepanasan, dia kelaparan, dia kehausan, yang tidak hanya berjalan 10 tahun, 2 tahun, puluhan tahun, akan tapi abadan. Maka dia akan ini benar-benar bagaimana memikirkan dirinya selamat di yaumul qiyamah, sehingga tidak gampang-gampang dia untuk menjerumuskan diri dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Masih sangat banyak, akan tapi kita cukupkan sekian dulu pembicaraan kita, karena insyaallah saya akan ada perlu, sehingga minta maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah yang bisa kita dapatkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah sanallahu wa iyyakum, sahabat muslim, para pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi penjelasan dari beliau berkaitan mengenai kenapa lisan tidak terjaga. Nah, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada sesi tanya jawab, dan telah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, akan segera kami bacakan untuk dapat kita jawab di kesempatan siang hari ini. Berkaitan mengenai menjaga lisan, pertanyaannya datang dari saudara Nugraha Banu di Pontianak. Beliau menanyakan bagaimana agar lisan tetap terjaga, bertutur kata baik, namun seringkali maksud kita berkata benar tapi orang lain tidak berkenan. Bagaimana hal ini, Ustaz? Mohon diberikan penjelasan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita menjaga lisan? Maka uraian dari awal sampai akhir adalah qiyat, di antara qiyat, sehingga lisan kita terjaga. Yang pertama adalah, intinya yang pertama adalah hendaknya kita berilmu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya kita berilmu apa sih yang masuk dalam kebaikan-kebaikan itu, sehingga lisan kita itu akan berbicara sesuatu yang baik. Karena tidak mungkin kita berbicara yang baik kecuali kita tahu itu baik. Sehingga butuh ilmu. Ini yang pertama. Tentunya ilmu itu bita'allum, dengan cara kita belajar sehingga kita tahu kebaikan-kebaikan, itu akidah yang baik, imannya akidah yang baik, ibadah yang baik, perkataan yang baik, akhlak yang baik, seterusnya. Itu adalah dengan ilmu. Yang kedua, yaitu bagaimana kita itu berusaha untuk membersihkan hati kita. Karena terkadang hati kita ini, ilmu kita ini ada. Kita punya ilmu. Tapi kotornya hati itu membuat ilmu itu mandul. Ilmu itu tidak berfungsi. Sehingga yang terjadi adalah perbuatan yang justru berselisih dengan ilmunya. Karena kotornya hati. Sedangkan kotornya hati itu disebabkan karena maksiat-maksiat, di antaranya karena kejahilan dia, kebodohan-kebodohan yang menimpa dirinya. Sehingga bagaimana dia itu mempersiapkan hati dia itu, dia perbaiki, dia baiki. Baiknya hati dan benarnya ilmu, suburnya hati dan benarnya ilmu, itu akan betul-betul menghasilkan insyaallah terjaganya perbuatan kita. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang pula kita ini dengan lisan kita niatnya baik, tetapi ternyata membuat orang tidak berkenan. Maka ini adalah berkaitan dengan hikmah yang perlu dimiliki. Tidak setiap yang benar Anda letakkan, Anda lontarkan itu menjadi baik. Karena perlu hikmah. Artinya hikmah itu dia meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Itu hikmah. Sehingga bagaimana Anda menampilkan yang hak dengan cara yang hikmah. Dengan cara hikmah. Tentu Anda tidak mungkin akan mensikapi ayah Anda seperti mensikapi teman dan adik Anda. Atau dan kawan-kawan Anda. Tentu Anda tidak akan mensikapi pejabat dengan orang tukang sapu. Berbeda. Ini yang namanya hikmah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Sehingga kalimat-kalimatnya itu pas. Mengena. Diletakkan pada tempat yang ini semestinya. Meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya sesuai dengan porsinya. Diletakkan pada tempat yang semestinya sesuai dengan porsinya. Tempatnya pas, porsinya pas, itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Dan itu perlu yang seperti itu. Perlu sekali. Sehingga itu pun perlu belajar. Perlu belajar. Sehingga kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk diantaranya kalau ingin bersikap hikmah, umpamanya Anda dengan kawan Anda perlu mengenal temperamen kawan Anda. Sifat-sifat kawan Anda. Sehingga Anda bisa menempatkan pas. Bersikap dengannya itu pas. Ini namanya hikmah. Oh, kawan saya itu kalau pas begini, untuk dikasih begini gak cocok. Nanti waktu begini baru cocok. Itu namanya dia bisa membaca dan hikmah dia bersikap. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, pertanyaan yang kedua datanya dari Abdullah di Yogyakarta. Beliau menanyakan, Ustaz, tatkala dulu belum mengenal dakwah yang hak ini, saya sering mengisi kajian dan seringkali lisan ini membawakan sebuah hadis atau sesuatu yang tidak berdasarkan dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan hal ini kami sampaikan di masyarakat atau kaum muslim, Ustaz. Bagaimanakah setelah mengenal dakwah ini kita untuk memperbaiki hal itu, Ustaz? Mau diberikan penjelasan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Ghafurur Rahim. Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Apa yang telah berlalu dari perbuatan kita, kemudian sekarang kita tersadar, fatubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan ampunkan dia. Pasti Allah akan ampunkan dia. Sebuah kepastian. Kemudian untuk menutup apa yang telah berlalu dari kesalahan yang tersebar yang telah kita sampaikan, maka kita pun setiap dakwah kita hati-hati. Bagaimana kita menampilkan ayat dengan penjelasan yang benar, menampilkan hadis dengan penukilan yang benar dan dengan penjelasan yang benar. Maka insyaallah apabila kita seperti itu adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, termasuk di antara mengikuti kejelekan yang telah berlalu dengan kebaikan-kebaikan yang sekarang kita lakukan. InsyaAllah dengan demikian menutup apa yang telah berlalu dari perbuatan kita. Dan hendaknya kita tidak berhenti untuk belajar. Terus kita belajar. Karena tidak akan menyelamatkan kita dalam kehidupan kita kecuali ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu ada tiga macam. Yang pertama adalah alim rabbani, muta'allim ala sabili najah, dan atba'u kullan na'iq. Alim rabbani, seorang alim yang mereka betul-betul ilmunya itu menjadi akhlak kehidupannya dan membimbing manusia dengan ilmunya itu. Muta'allim ala sabili najah, orang yang selalu belajar ilmu dalam rangka untuk selamat, sehingga terus dia belajar, berinteraksi dengan ilmu. Dia tanya kepada orang yang alim dan seterusnya. Dia tidak lepas dari ilmu. Yang ketiga, orang yang hanya ikut-ikutan, atba'u kullan na'iq, hanya ikut suara yang datang saja. Hanya ikut-ikutan, tidak berdasarkan dengan ilmu. Ini yang rawan dan ini adalah yang berbahaya dalam kehidupannya itu. Karena dia akan gampang tersesat jalan. Wallahu ta'ala alam. Dan saya kira cukup sekian. Minta maaf. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas kesediaan Anda hadir di studio Radio Muslim Yogyakarta. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.